Ya halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita ya sebenarnya saya sudah lama pengen bikin video seperti ini ya. Seperti ya mau menjawab pertanyaan dari komentar. Jadi gini, sebenarnya setiap komentar teman-teman itu semuanya kita baca ya. Tapi pas mau dibalas itu gini, ada komentar-komentar itu yang nggak bisa dijelaskan pakai ketikan. Jadi harus dijawab dengan lisan ya. Kemudian ada juga yang harusnya bisa dijawab dengan ketikan, tapi gini saya mikirnya nanti yang satu dijawab yang satu nggak dijawab itu kesannya yang satu kayak ngejar terus gitu loh. Tetap beberapa ada yang memang urgent banget, memang kita satu jawab itu ada ya, tapi ya itu intinya setiap pertanyaan itu pasti kita baca. Dan sebenarnya sudah lama pengen video seperti ini, bikin video, tapi memang ya ribet ya, perlu PC, perlu ini pun kita pakai PC ya, tak ngerekam, tak ngono kita kan ya tahu sendiri lah. Oke lah, nggak usah banyak cincong ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang pertanyaannya, kita jawab dari sini. Yang pertama dari Listi Fadila, iya macamnya Listia Fidelia. Ini komentar di Anda kena phishing. Jadi ini masalah phishing yang pernah marak di bulan Februari seingat saya ya. Bukan Februari tahun ini tapi tahun lalu, Februari Maret tahun lalu sekitaran itulah. Kak, tadi ada link KAI, ada 4 kuesioner yang saya isi. Oh jadi intinya 4 pertanyaan yang diisi. Pertanyaan pendek lalu muncul kotak hadiah. Saya sampai dengan 4 pertanyaan kuesioner itu lalu close. Kira-kira bagaimana? Nah ini gini, kalau di KAI itu situs resminya seingat saya itu .id ya, kai.id. Kalau kita ketik, nah kai.id ini situs resmi KAI ya. Jadi kalau selain kai.id ini itu sudah dapat dipastikan akunnya fake atau ya bisa dibilang itu adalah salah satu phishing. Phishing itu pencurian data ya. Jadi teman, kalau Mbak Fidelia ini sudah menjawab 4 kuesioner atau 4 pertanyaan. Jadi ya yang didapat, data yang didapat dari Mbak ini cuma 4 pertanyaan tadi. Jadi misalnya Mbak, ini contoh ya, ini hanya contoh. Jadi misalnya di pertanyaan pertama, berapa nomor telepon Anda? Kemudian diketik nomor telepon yang Mbak ini, contohnya Mbak Delia ini ya. Ini mengetik nomor teleponnya. Nah, kemudian yang kedua misalnya tempat tinggal di mana? Nah, itu misalnya tempat tinggal kita ngasal di Jakarta gitu ya. Jadi si phishinger ini atau hackernya ini udah ada data nomor mbaknya sama tempat tinggalnya di Jakarta. Jadi biasanya datanya itu dijual kayak ke pinjol, ke apa, pokoknya intinya kayak gitu-gitu. Jadi yang sering sih seperti itu. Yang paling fatal itu kalau kita ngasih kode OTP ya. Jadi misalnya nomor sudah, biasanya kalau ada kena phishing masalah nomor itu nanti kita sering dapat SMS yang entah itu pinjol atau SMS berhadiah dan sebagainya. Intinya pencurian datanya semacam itu ya. Dan yang paling berbahaya itu kalau misalnya kita suruh masukkan email sama password. Jadi misalnya kayak login Facebook gitu, tapi ternyata di alamatnya ini bukan di www.facebook.com. Jadi selain itu ya, kalau selain itu masukkan email password itu sangat bahaya. Itu tandanya kita sudah memberikan email dan password kita. Jadi kalau ini tadi contohnya pertanyaan yang pertama nomor telepon dan kemudian yang kedua tempat tinggal, jadi si phishingernya ini udah dapat data yaitu nomor telepon dan alamat kita. Jadi phishing itu intinya yang kita ketik di kolom jawabannya itu yang didapat sama si phishingernya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Untuk lebih jelasnya ya nanti kita belajar sama-sama. Oke, ini dari Bang Firman 7 jam yang lalu ya. Bang, kalau akibatnya saat HP nyala dicopot langsung dari soket LCD ke mesin, langsung tidak muncul gambar, apa bisa diperbaiki? Nah, ini ya kasus seperti ini. Ini kalau masalah pertanyaan bisa diperbaiki atau enggak itu 90% bisa diperbaiki, tapi mahal enggaknya. Biasanya kalau yang tanya bisa diperbaiki atau enggak itu ya biaya perbaikannya mahal atau enggak. Ini kasus yang seperti ini sering terjadi di HP Sony biasanya ya. Dan ini komentarnya kebetulan di HP Sony. Saya juga pernah ngalami di HP Xperia ZR. Xperia ZR udah pernah dapat. Kemudian di Xiaomi
Mi 4A, Mi 4C. Di Xiaomi Mi 4C juga pernah dapat. Jadi kasusnya seperti ini yang mati biasanya IC lampu. Jadi kalau Mas Firman ini perhatikan ya, coba dipasang soket LCD-nya dipasang, kemudian soket baterai dipasang dan dinyalakan. Itu coba disentri ininya ya, HP-nya itu disentri, pasti kayak ada gambarnya tapi nggak ada lampunya. Biasanya seperti itu. Itu yang kalah biasanya IC lampu atau salah satu kapasitor lampunya itu ada yang konslet karena waktu masih nyala kemudian dicopot tiba-tiba itu nyopotnya nggak bareng, jadi masih kayak timpang gitu setrumnya ya. Itu biasa sering terjadi di Sony, yang paling sering saya di Sony ZR, Z1, kemudian ada pernah juga di Z4 juga pernah, yang paling sering di Sony kalau masalah seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini semoga walaupun saya kayak singkat-singkat ini mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Dan ini saya mau berangkat ke kantor ini, kita sempatkan dulu, jadi mungkin durasinya agak pendek. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya, mungkin kalau pas kita free agak malam atau gimana gitu, nanti kita bikin jawab pertanyaannya tuh sampai setengah jam pun nggak apa-apa lah. Oke, lanjut ke orang ganteng. Nah, ini orang ganteng, Bang, aneh mau servis di NT, bisa nggak Bang? Nah, ini kalau untuk yang dari luar kota, mohon maaf sekali, kita belum bisa menerima dulu ya, karena user sini itu mintanya cepet-cepet dan saya sendiri, saya nggak ada teman teknisi lain, jadi kita belum ambil teknisi lain. Karena gini, dulu pernah juga kita ambil teman teknisi juga untuk membantu kita servis ya, tapi user di sini itu mintanya yang servis saya, jadi servis masih nunggu masih kayak gitu, jadi saya ya nggak penak. Jadi ya kita ini sendirilah, masih kita garap sendiri, jadi kita belum bisa menerima dari luar kota. Apa pernah menerima? Juga pernah. Seingat saya ada lebih dari 10 kali saya nerima, itu karena urgent dan juga si subscriber kita itu tahu data saya itu semuanya tahu. Jadi istilahnya ini timbal balik untuk tidak menyebarkan data saya, kemudian saya akan perbaiki porsernya. Seperti itu kita sudah pernah kurang lebih 10 kalian. Sudah pernah 10 kalian kita bantu. Ada lagi yang kita bantu servis terpola atau terkunci. Kemudian yang punya HP-nya tadi udah meninggal, itu saudaranya. Dan pokoknya kalau bisa datanya jangan sampai hilang, tapi polanya harus terbuka. Nah, seperti itu. Jadi udah pernah itu. Ya kita kemanusiaan ya, karena saya memposisikan diri saya sendiri. Kalau misalnya keluarga saya ada yang meninggal kemudian meninggalkan HP tapi terpola atau terkunci, dan pasti kenangan di HP-nya itu sangat banyak sekali ya. Itu kita pernah bantu yang seperti itu juga. HP aneh kayak begitu kondisinya, 4 mati total. Nah, mereknya sama merek HP-nya Bang, semoga dibaca. Pasti dibaca ya. Jadi itu jawaban singkat saya. Jadi untuk sementara kita masih belum bisa menerima yang dari luar kota. Jadi saran saya coba dibawa ke tempat servis terdekat, dan ini juga untuk menjawab atau memberi jawaban kepada teman-teman yang katanya nyerobot rezeki orang. Jadi saya itu nggak mau kayak gitu juga ya. Intinya teman kita sharing di sini itu bukan mau apa-apa, bukan mau intinya nyerobot rezeki orang, mematikan rezeki orang, itu enggak. Jadi yang di luar kota pun, teman-teman counter yang di luar kota nggak usah khawatir, saya nggak ambil dari luar kota ya. Kalaupun itu memang kita ambil, itu masih banyak kok. Intinya yakin aja lah, rezeki udah ada yang ngatur, gitulah penak. Ya mohon maaf lah sebenarnya, tapi nggak bisa dikatakan seperti itu juga ya. Oke lah. Lanjut ke PUBG Lite TV. Kalau nggak bunyi buzzernya, ini komen di komentar nyala tapi tidak tampil di monitor. Buzzer, kalau nggak bunyi buzzernya itu sebelumnya pas waktu normal itu ada buzzernya nggak? Kalau waktu normal itu ada bunyi nggak? Nah, kalau waktu normal nggak ada, itu kemungkinan buzzernya memang nggak ada, jadi nggak bunyi. Terus kalau nggak bunyi kemudian masih nyala muter nggak tampil juga, itu biasanya nge-host. Itu bisa dari BIOS yang korup, bisa dari RAM, bisa dari apa ya, sing sering sih dari nge-host ya.
ngehost, atau salah satu komponen itu ada yang setengah mati setengah hidup, jadi tetap muter kipasnya tapi nggak mau nyala ke monitor, intinya seperti itu. Ngehost biasanya sering. Ada juga yang ke CPU-nya itu rusak, jadi nggak bisa ngasih sinyal beepnya berapa kali. Thanks bang Mas Info. Oh ini bukan pertanyaan, cocok banget auto subscribe. Oh minta tolong saya. Oh ya, ini saya bikin video mendadak ini karena Mas Langgeng TV sebenarnya ya. Komennya entah di mana. Alhamdulillah, makasih boy. Ini bukan bang, punya saya Oppo A11K mati total, bisa diperbaiki, cara cek mesinnya gimana? Iya, kalau untuk bisa diperbaiki atau enggak itu balik lagi ya, 90% itu bisa, tapi masalah biaya biasanya itu terlalu mahal atau enggak. Nah, intinya seperti itu. Kalau untuk ngeceknya ya, kalau kita sebagai saya memposisikan, kalau seandainya masnya ini datang ke saya ya, pasti saya tanya awal mula matinya gimana. Nah, setelah tahu awal mulanya gimana, baru kita lanjut ininya. Jadi misalnya awal mulanya mati gara-gara main game tiba-tiba mati ya, itu berarti kita langsung OTW ngecek ke MMC atau CPU-nya. Kalau di cas mati ya kita OTW ngecek IC cas dan IC powernya. Kemudian kalau dibuat musikan ke speaker aktif kemudian mati, itu hampir dapat dipastikan audio atau IC powernya, biasanya seperti itu. Jadi tanya dulu, itu biar lebih mempermudah kita kerjanya juga, dan juga kita nanti eksekusinya on point, jadi nggak sampai belakrak kemana-mana. Jadi gini ya, HP mati total itu masalahnya nggak cuma itu aja, jadi nggak IC power bisa menyebabkan mati total, baterai rusak juga bisa menyebabkan mati total, IC cas yang mati atau konslet itu bisa menyebabkan mati total. Bahkan ya kapasitor atau kapasitor komponen kecil itu, konslet atau short itu juga menyebabkan mati total. Jadi walaupun kasusnya sama-sama mati, itu belum tentu pengerjaannya sama atau yang rusak itu sama. Jadi kelihatannya sama tapi nggak sama, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Saya bukan tipe orang yang bisa menjelaskan, soalnya kita bikin channel ini dulu awal mulanya ya, itu kita mau sharing. Yang pertama itu sebenarnya bukan sharing, yang pertama itu kayak pengingat. Saya kan servis tapi belajar sendiri, atau ya belajar sendiri juga bukan belajar sendiri, belajar ke orang lain, intinya nggak les atau sekolah. Jadi kalau sudah saya kerjakan itu, saya nanti di kemudian nanti saya lupa, saya buka lagi video saya sendiri ya. Awal mulanya seperti itu, kemudian banyak yang komen kayak tanya, nah itu jadi saya jadikan tempat sharing. Jadi walaupun di sini ada yang membuli atau itu, saya juga baca, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Saya bukan itu tujuannya, saya tujuannya cuma sharing. Kalau mau teman-teman ada yang saya mau sharing juga ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya skip aja, gitu aja ya. Oke. Lanjut. Bos, penyebab HP Oppo A53 nggak bisa bergetar, padahal pengaturan udah getar semua tapi masih aja nggak bisa getar. A53 getarnya ada di bawah, seingat saya ya. Mungkin itu vibratornya, atau yang memang untuk getarnya itu udah nggak fungsi. Jadi tapi jarang rusak sih, harusnya jarang rusak. Coba di restart dulu atau dinyalakan dimatikan, kemudian kalau masih nihil ya mungkin itu yang getarnya. Harganya kalau di sini untuk yang getarnya itu 15.000 sampai 25.000 ya. Kita lanjut ke lokasi di mana Bang? Lokasi di Trenggalek, Jawa Timur. Ternyata ternyata LCD kalau blend nggak tampil terus panas di bawah, berarti LCD-nya yang rusak. Kok bisa? Oh, ini nggak selalu ya. Ternyata LCD kalau blank hitam nggak tampil terus panas di bawah, berarti LCD-nya yang rusak. Kok bisa? Itu bukan berarti begitu Mas. Jadi balik lagi, seperti tadi analoginya, HP-nya mati total, berarti kalau HP mati itu yang rusak IC powernya, belum tentu. Jadi ya itu perlu pengecekan yang lebih teliti lah, intinya seperti itu. Kok work banget Bang? Ya alhamdulillah intinya. Dan ini juga ya, kalau misalnya ada komen yang makasih sudah membantu, itu kayak oh saya kok bermanfaat juga di dunia luar gitu loh. Kayak ada kebanggaan tersendiri ya. Kalau yang maki-maki juga ada loh di sini. Yang maki-maki di Thomas kita
Mas tolong balas komen saya. Waduh, tolong dibalas Mas. Nah, sebentar. Nah ini, Mas punya aku juga seperti itu, tapi belum sampai menu mati lagi. Ini komentar di atas dinyalakan sampai logo Mi mati lagi. Oke. Setelah itu hidup logo Mi belum sampai menu mati lagi, begitu seterusnya. Apa bisa dibenerin tanpa hapus data Mas? Tolong bantu dijawab. Ini ya, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya bikin video ini terkhusus untuk Masnya ini karena kan 1, 2, 3, 4 sama yang atas tadi mana? 4. Nah, 4 kali komen. Saya baca Mas sebenarnya, mau saya jawab tapi nggak bisa dijelaskan dengan ketikan. Harus jawab dengan ini, harus jawab dengan ngomong. Oke, ini untuk HP-nya. Biasanya kalau yang sering seperti ini itu Xiaomi Redmi 4X, Redmi 3, Redmi 4A, Redmi Note 4 dan apa ya? Oppo biasanya saya sering kayak gitu ya. Tanpa hapus data, dibenerin tanpa hapus data bisa nggak? Bisa. Jawabannya pasti bisa ya. Karena masalahnya apapun pasti kemungkinan gini, saya jawabnya agak bingung juga soalnya kemungkinan bisanya itu juga 50-50 ya. Soalnya kalau HP mati kemudian sampai logo mati lagi itu kerusakannya nggak cuma satu aja ya. Jadi kalau HP-nya Mas Langgeng TV ini rusaknya di IC cas atau baterai itu otomatis datanya nggak hilang. Jadi sudah pernah kita share masalah ini, masalah Redmi 4A yang itu sudah pernah kok kita di 4A hidup mati lagi, itu cuma baterainya minta disolder ulang. Itu yang pertama. Yang kedua ada di IC casnya, kemudian yang ketiga ada di softwarenya. Nah ini kalau masalah software ini, masalah software ini kan harus di flash, jadi datanya harus hilang. Nah itu kalau nggak mau hilang itu juga bisa, tapi pastinya mahal banget. Itu seharga servis MMC mungkin sekitar 400 sampai 450. Itu pasti bisa. Itu masih bisa, ambil datanya masih bisa. Tapi ya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi itu Mas ya. Masalah mati belum sampai menu, cuma di logo kemudian mati lagi, itu ini kompleks masalahnya. Itu coba saran saya coba sambil dicas, dinyalakan, dicas dulu, kemudian kalau sudah muncul presentasi baterai coba dinyalakan. Itu biasanya kalau yang rusak baterainya itu bisa nyala sampai menu, biasanya seperti itu ya. Kalau ada HP yang sama, coba dipinjam dulu baterainya atau mesinnya dipindah dulu, itu kemungkinan kalau baterainya bermasalah itu masih bisa nyala. Tapi kalau yang masalah IC casnya itu harus diganti IC casnya atau IC powernya bermasalah juga bisa. Masalah seperti ini juga bisa terjadi di IC power. Kemudian ya masih banyak lagi lah, pokoknya intinya banyak kemungkinan. Jadi kalau yang rusak baterai, IC cas, IC power itu masih data nggak akan hilang. Tapi kalau yang ke software itu datanya hampir dapat dipastikan hilang. Kalau nggak mau hilang itu habisnya banyak banget. Oke, mudah-mudahan itu mewakili ya atau menjawab sedikit. Oke, masih ada lanjutannya. 6 kali komen guys, kondisi masih bisa masuk. Oke, iki 4A. Oh ya, HP-nya 4A. Coba baterainya sambil dicas ya. Sambil dicas kemudian dinyalakan. Password bang. Oh, iki password. Password apa ini? Coba cek. Di apa ini? Link download ya, save info. Oh, MTK client image. Masa enak passwordnya? Coba sih. Masa enak passwordnya ini? Speed. Wah, salin tonton unduhan. Kita coba pakai IDM ya. Seingat saya nggak ada password sih. Satu MB, 2 MB. Oh ini speed ini lagi. Oke, kita download dulu ya sampai selesai. Mikrotik kita kencengin dulu.
internetnya PC rumah 3 bulan ya oke lah. Oke, kita bantu jawab ini passwordnya kalau ada. Seharusnya nggak ada ya. Lek enek nang kene ya enek keterangannya coy. Di sini ada keterangannya harusnya. Nusantara Kelentul. Woi, nggak ada password iki. Kita tunggu dulu. Oke lah, jadi untuk password nanti kita balas di komentar ya, atau nanti kita komentar di sini password, sama kalau misalnya ada password nanti pinnya kita komentarnya kita pin. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya. Iki wah 20 menit loh. Mau berangkat ke counter ini. Oke lah, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Ditahan untuk menjaga. Oh, nah ini masalah bully-bulian. Oh, kayak yo tetap tak waca. Kemudian kakek cangkem ya, emang kita kalau nggak ngomong malah pada bingung nanti. Bang, kenapa kalau saya masuk kadang nggak? Ya itu goblok dikasih infonya. Bang, apakah kalau servis laptop dan HP nggak beda jauh, misalnya terkait overhead menyebabkan mati? Ini nanti kita jawab di video berikutnya masalah pertanyaan yang ini ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye.